Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wirabuana Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMK Wirabuana. Bersama saya Diana Suryadi, MPD, Guru Mata Pelajaran PKK kelas 11. Hari ini saya akan membahas materi tentang administrasi usaha bab 3 kelas 11. Tujuan pembelajaran. Pada materi kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah memahami hakikat administrasi usaha, memahami bentuk dan model catatan administrasi usaha, serta menjelaskan dan menganalisis dokumen administrasi usaha. Kemudian, apa sih pengertian administrasi usaha tersebut? Pengertian administrasi usaha menurut Profesor Dr. S. Prajudi berpendapat bahwa administrasi usaha adalah suatu proses dan tata kerja pada suatu kegiatan usaha, baik usaha kenegaraan atau swasta, dan usaha kecil maupun usaha berskala besar. Administrasi berasal dari bahasa Belanda administrati, yang artinya adalah segala kegiatan yang meliputi catat mencatat, ketik mengetik, surat menyurat, dan kearsipan. Kemudian, administrasi usaha adalah suatu proses tata kerja pada kegiatan-kegiatan usaha, baik kenegaraan atau swasta, untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada lagi ciri-ciri administrasi usaha. Apa saja sih ciri-ciri administrasi usaha? Yang pertama adalah kelompok orang. Administrasi usaha terdiri dari berbagai macam kelompok manusia, bisa berskala besar, usaha skala kecil, maupun skala menengah. Kemudian adanya kerjasama, perlu adanya kerjasama dalam setiap orang di lingkup usaha, pembagian tugas secara masing-masing agar tidak terjadi yang namanya timpang tindih. Kemudian adanya tujuan, dalam sebuah administrasi usaha perlu adanya tujuan yang jelas dari usaha tersebut. Apakah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan? Yang pastinya mendapatkan keuntungan. Kemudian untuk mencapai tujuan yang jelas dengan dibekali sarana dan prasarana yang memadai dan kompeten. Kemudian adanya pembimbingan dan wawasan. Kegiatan administrasi usaha perlu adanya bimbingan untuk menentukan petunjuk dan arahan dari pemimpin perusahaan. Kemudian sistem administrasi usaha. Apa saja sih sistem administrasi usaha? Yang pertama adalah sistem administrasi usaha secara manual. Kalau dalam secara manual, biasanya alat-alat yang digunakan itu adalah alat-alat yang lebih sederhana seperti kalkulator atau pencatatan buku-buku jurnal. Kemudian dalam administrasi usaha dengan sistem digital, biasanya sudah menggunakan komputerisasi. Kemudian adanya sistem administrasi elektronik atau virtual, biasanya sudah menggunakan media internet dalam penggunaannya. Kemudian apa sih fungsi administrasi usaha? Fungsi administrasi usaha itu yang pertama adalah perencanaan. Adanya sebuah perencanaan yang jelas dalam sebuah usaha. Direncanakan secara matang dari atas sampai bawah. Kemudian adanya penyusunan. Penyusunan yang pasti dalam sebuah administrasi. Kemudian pengadaan tenaga kerja. Dalam setiap usaha perlu adanya tenaga kerja yang kompeten. Kemudian adanya pelaporan serta penganggaran agar tidak terjadi yang namanya kemubaziran. Kemudian pengkoordinasian atau pembagian tugas berdasarkan dengan tugas masing-masing serta kemampuan masing-masing. Yang selanjutnya adalah pemberian bimbingan. Selanjutnya tujuan administrasi usaha. Yang pertama adalah untuk mencatat semua pemasukan serta pengeluaran. Selanjutnya untuk menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha, serta menyusun program pengembangan kegiatan usaha, serta untuk mengevaluasi kegiatan usaha yang telah dilakukan, dan untuk mengambil keputusan dalam pengembangan usaha. Kemudian ada lagi fungsi administrasi usaha. Apa sih fungsi-fungsi dari administrasi usaha? Administrasi usaha itu berfungsi yang pertama sebagai perencanaan. Dalam sebuah usaha kita perlu merencanakan lebih dulu apa saja usaha yang mau kita bangun, bagaimana sistemnya, bagaimana cara pemasarannya, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian penyusunan, kita juga perlu adanya penyusunan yang jelas agar semuanya terjadi secara konkret. Kemudian perlu adanya pengadaan tenaga kerja. Perlu adanya tenaga kerja agar setiap usaha itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya perlu adanya pelaporan serta penganggaran. Dalam setiap usaha
paling penting adalah adanya penganggaran agar tidak terjadi sebuah kemubaziran. Selanjutnya adanya pengkoordinasian atau pembagian tugas berdasarkan kemampuan dari SDM itu masing-masing. Selanjutnya adalah pemberian bimbingan. Dalam setiap usaha yang baru dimulai, kita perlu yang namanya bimbingan, perlu adanya mentor, perlu adanya uji coba agar kita bisa melaksanakan tugas-tugas secara maksimal. Kemudian untuk tujuan administrasi usaha, tujuannya meliputi untuk mencatat pengeluaran serta pemasukan sebuah usaha agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi dan serta tidak terjadi yang namanya kerugian. Selanjutnya, perlu adanya bukti-bukti kegiatan usaha seperti adanya pembelanjaan, jurnal pembelian, jurnal persediaan barang. Kemudian perlu adanya penyusunan program untuk mengembangkan kegiatan usaha agar usaha semakin berkembang, semakin maju dan bisa diterima oleh masyarakat. Perlu adanya pengevaluasian kegiatan usaha yang telah dilakukan agar segala kesalahan bisa diminimalisir, segala kekurangan bisa diperbaiki, serta membuat usaha lebih baik dari hari ke hari. Selanjutnya, perlu adanya pengambilan keputusan dalam pengembangan usaha. Setiap usaha memiliki resiko, di mana segala pengambilan keputusan kita usahakan mencapai tujuan yang terbaik yang bisa kita raih untuk mencapai hasil yang maksimal. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.